Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sudah bergabung bersama kami untuk mengikuti ibadah online Gereja GPD New Life Church Chicago. Shalom, puji nama Tuhan. Minggu ini kita sudah berada di minggu pertama di bulan Agustus. Waktu berjalan begitu cepat, tapi saya percaya jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti menyertai langkah-langkah kita. Seperti ada tertulis di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidak sampai tergeletak. Saudara-saudara, apapun situasi dan kondisi kita saat ini, biarlah pada pagi hari ini kita mau datang, kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau bersyukur buat semua yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Kita mau mengagungkan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sama-sama kita katakan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak,
Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami ya Tuhan. Haleluya. Naikkan ucapan syukur-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Darah-Mu tercurah di batas bukit Kalvari Tuhan, untuk menyelamatkan kami Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang begitu besar. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Haleluya, sama-sama kita katakan, sebab Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala pujian hormat kami hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat kami ya Tuhan. Nama-Mu yang agung, nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan. Karena setiap lutut akan bertelut, setiap mulut akan mengaku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan dan Raja kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami akan mau lebih lagi bersorak-sorai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebab kasih Tuhan begitu dalam, kasih Tuhan begitu luas. Tidak ada yang bisa menggantikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada tertandingannya kasih Tuhan bagi kita. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kita mau agungkan Dia. Haleluya. Buat yang di rumah boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia.
kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Sama-sama kita katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Kami memiliki Tuhan yang selalu mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Apapun musim di hidup kami, apapun situasi dan kondisi kami Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Itu sebabnya Tuhan kami perlu Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu Roh Kudus yang menuntun langkah-langkah kami Tuhan. Hingga kami berkemenangan demi kemenangan Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan dengan pujian kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Roh Kudus setiap hari Tuhan. Karena kami tidak dapat berjalan tanpa Roh-Mu ya Yesus. Peganglah tanganku. Lah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Tanpa Roh-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib.
kepadamu. Kami bersyukur Tuhan buat pekerjaan yang Kau sudah berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat keluarga yang Kau sudah berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan tetap selalu bersyukur Tuhan. Meskipun kami pada saat ini mengalami kelemahan Tuhan, ataupun saat ini kami dalam keadaan yang sakit Tuhan, tapi kami mau tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami butuh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk memegang hidup kami Tuhan, menuntun kami sehari demi hari Tuhan. Karena tanpa Roh-Mu Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Kami lemah Tuhan. Kami butuh kekuatan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup menolong kami, Tuhan sanggup menyembuhkan kami, Tuhan sanggup membela kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami taruh firman-Mu di tanah hati kami yang baik, dan berkaryalah Engkau Roh Kudus, yang percaya dan siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Selamat jumpa kembali di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, baik yang ada di Facebook, di Zoom. Coba lambaikan tangan saudara, katakan Tuhan itu baik. Haleluya, haleluya. Berikan salaman kiri kanan, katakan Tuhan adalah pembela kita. Tuhan dahsyat dalam hidup keluarga kita, pribadi saudara. Tuhan selalu berkarya. Haleluya. Saya ingin melihat jempol-jempol saudara. Coba saudara lambaikan kepada Tuhan dulu. Ya, yang ada di rumah, yang ada di Facebook. Ya, puji Tuhan, sangat diberkati kita hari ini. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan mampu membela setiap pergumulan kita? Coba lambaikan tanganmu menyatakan bahwa saudara sedang berserah kepada Tuhan. Bahwa pembelaan Tuhan akan nyata dalam hidup saya dan hidup pribadi dan keluarga saudara. Puji Tuhan, hari ini saya akan berbicara mengenai percaya akan pembelaan Tuhan. Percaya akan pembelaannya bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Situasi saat ini memang teramat sukar. Mungkin kalau di Amerika, khususnya di Chicago, kami sudah bebas ya. Nggak pakai masker lagi, semua bisnis sudah di-open, dan kalau saudara datang ke Chicago, ya saudara akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan, di mana pembelaannya bagi orang percaya. Tetapi yang saya ingin katakan hari ini bahwa saat-saat ini adalah kesempatan bagi gereja Tuhan untuk tampil beda. Di mana kita harus meletakkan dasar kepercayaan kita hanya kepada Yesus.
Bukan kepada kekuatan manusia, bukan kepada vaksin, bukan kepada sesuatu yang nyata di depan saudara, tetapi kita mau meletakkan dasar kepercayaan kita kepada Allah yang kita sembah, yang kita kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin dulu. Karena Dia adalah dasar yang sangat kuat dan yang tak tergoyahkan. Inilah alasan sehingga kita harus menyatakan atau menaruh harapan kepada Dia. Saudara-saudara, Mazmur 35 ayat 9 dan yang ke-10 bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan bahwa bersorak-sorak karena Tuhan. Bersorak-sorak karena Tuhan. Hatiku gembira sebab Ia menyelamatkan aku. Haleluya. Hatiku bergembira karena Dia menyelamatkan aku. Ini dasarnya sehingga saya dan saudara harus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Karena Mazmur berkata, dengan segenap hati aku berkata, Tuhan Engkau tak ada bandingannya. Kenapa? Karena Dia melepaskan kita dari yang lemah. Kita yang lemah dilepaskan dari yang kuat. Yang miskin dan sengsara dari penindasnya. Inilah Tuhan kita. Dia mengangkat saya dan saudara. Dia membela saudara. Dia menjamin kehidupan saudara. Oleh karena itu, kita bisa berkata, hanya Yesus yang sanggup membela saya. Haleluya. Hanya Yesus yang sanggup menolong saya. Bukan orang lain, sekalipun suami atau istri. Memang benar istri suami menolong kita, tetapi hanya terbatas. Tapi Allah yang saya sembah, Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak pernah terbatas untuk mendatangkan pembelaannya bagi hidup keluarga saudara dan bagi hidup keluarga saya. Tidak terkondisi dalam segala hal. Dunia bisa menindas dan menfitnah orang benar. Tapi keyakinan saya, Tuhan selalu menjaga dan membela umat yang Dia kasihi. Haleluya. Tuhan selalu membela. Sebagai orang percaya, kita harus memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang benar, hidup yang kudus. Jangan sekali-kali menolak kebenaran firman Tuhan. Artinya kita harus percaya. Karena Alkitab dengan jelas berkata di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 25 dan 28. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita. Jika kita berpaling daripada Dia yang berbicara dari sorga. Haleluya. Terimalah firman Tuhan sebagai kebenaran yang memerdekakan, memulihkan, bahkan memberikan kekuatan serta kemenangan. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan yang meriah, paling meriah bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Saya sangat bangga karena kita masih mau mencari Tuhan. Kita masih mau berharap kepada Tuhan. Mencari Tuhan artinya apa? Saudara memberikan waktu bagi Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang spesial. Saudara adalah orang-orang yang dimerdekakan. Bahkan Tuhan akan memberikan pembelaan bagi engkau. Bagi engkau yang ada di rumah, di Zoom, dan di tempat ini. Bahkan yang ada di Facebook. Jangan pernah kecewa. Dan jangan takut dengan situasi yang sedang saudara alami saat ini. Situasi yang sedang saudara jalani ini. Karena Tuhan adalah pembela engkau. Dia akan memberikan kemenangan. Dia akan memberikan pertolongan. Jangan putus asa. Karena ada Yesus. Dunia digoncang dengan berbagai macam masalah. Sehingga hal-hal yang tidak
dapat digoncangkan akan tetap ada. Corona bisa menggoncang dunia. Siapapun menjadi takut karena si Om Corona itu datang. Tapi hari ini Tuhan bersama dengan gereja Tuhan. Tuhan beserta dengan engkau. Tuhan akan memberikan kekuatan dan akan memberikan kemenangan bagi engkau. Jangan terintimidasi. Kalau saya bisa katakan apa yang tidak dapat digoncangkan. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28 dalam terjemahan baru. Firman Tuhan dengan jelas berkata, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah tidak bisa digoncangkan dengan corona, saudara. Artinya apa? Maut tidak berkuasa kepada gereja Tuhan. Oh, saudara berkata, banyak hamba Tuhan yang meninggal. Banyak anak Tuhan yang meninggal. Ya, memang benar. Tetapi kehidupan yang kekal itu tidak bisa digoncangkan oleh maut. Di saat engkau sudah berada di dalamnya. Dengan kata lain, ketika engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak akan digoncangkan dengan keadaan dunia ini. Ya benar, banyak orang yang meninggal. Banyak hamba Tuhan yang meninggal. Banyak orang percaya yang meninggal. Itu sudah waktunya Tuhan. Tetapi kehidupan yang kekal tidak bisa digantikan. Kehidupan yang kekal itu permanen asalkan engkau tetap berada di dalam kebenaran firman. Dengan kata lain, keselamatan bisa hilang di saat orang itu keluar dari kebenaran firman. Keselamatan akan tetap ketika engkau menjaga, berusaha, dan memelihara keselamatan itu. Amin, saudara. Firman Tuhan sekali lagi saya katakan. Karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Karakter orang yang berada di dalam kerajaan yang kekal, sifatnya bersyukur. Karakternya adalah beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan rasa hormat dan takut. Haleluya. Betul, kita harus waspada dengan virus corona. Kita harus mematuhi apa yang dikatakan oleh pemerintah. Kalau pemerintah bilang di rumah, ya di rumah. Pemerintah bilang pakai masker, ya pakai masker. Jangan merasa sok kuat, saudara. Karena corona itu bukan engkau punya om. Corona itu bukan saudara kita. Tapi yang saya mau katakan, yang paling penting dan terpenting mindset kita. Kenapa mindset saya dan saudara? Kita harus jaga jangan sampai itu terintimidasi, terpengaruh dengan situasi yang ada. Kalau mindset kita hanya berfokus kepada Kristus, artinya kita tidak berkurang kepercayaannya. Kita tidak berkurang keyakinan kita kepadanya. Karena di dalam Kristus saya mau katakan, dan saya berani berkata, ada jaminan perlindungan. Katakan amin. Di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Katakan amin. Di dalam Kristus ada kesembuhan tubuh, saudara. Dan di dalam Kristus ada kesuksesan. Di dalam Kristus ada berkat yang melimpah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oleh karena itu, jangan pernah menolak kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah suara Allah yang berbicara bagi saya, bagi saudara, untuk mendatangkan hal-hal yang lebih baik. Dan berbicara tentang kabar baik. Haleluya. Kalau engkau sedang berada dalam kesusahan, firman Tuhan memberikan penghiburan. Kalau engkau berada di dalam jalan yang tertutup, firman Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Karena di dalam firman Tuhan selalu ada kabar baik. Di dalam firman Tuhan selalu menjamin hal-hal yang lebih baik.
Hari kemarin sudah baik, tapi hari esok akan lebih baik. Karena ada firman Allah yang menjamin kehidupan kita. Saudara-saudara, mengapa kita harus percaya kepada pembelaan Tuhan? Karena yang pertama, Tuhan telah memberkati kita dengan pikiran yang kuat. Saudara kuat, saudara sehat, itu adalah pembelaan Tuhan. Kenapa kita harus percaya kepada pembelaan Tuhan? Karena Tuhan memberi perlindungan ilahi terhadap serangan spiritual yang tak terhindarkan yang akan datang kepada kita. Perlindungan ilahi, mungkin saudara berkata, waduh Pak Pendeta bagaimana ya dengan situasi saat ini? Saya juga tidak bisa memberikan jaminan itu saudara. Tetapi yang saya percaya, kalau kita sudah melakukan apa yang pemerintah atur dan kita tetap berada dalam kebenaran firman Tuhan, jangan takut. Jangan takut karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan selalu memberikan kekuatan. Bahkan Tuhan memberi rasa aman, saudara. Rasa aman dan damai sejahtera di mana kita menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Itulah pembelaan Tuhan. Nah, saya mau katakan begini. Sebagai key point saya hari ini. Ada 4 hal yang saya dan saudara harus lakukan. Sehingga pembelaan Tuhan akan nyata. Seperti apakah pembelaan Tuhan bagi orang yang percaya? Yang pertama, kita akan baca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayatnya yang ketiga. Saya dapat firman Tuhan ini lewat renungan brother kita, Ones pada minggu yang kemarin. Dan saya dikuatkan. Dan saya mendapat inspirasi rohani lewat firman Tuhan yang kemarin dia sampaikan. Nah, saya mau katakan, seperti apakah pembelaan Tuhan bagi orang yang percaya? Yang pertama, 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata dalam terjemahan baru, Yosafat menjadi kuat, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Berpuasa. Jadi hal yang pertama untuk saudara dan saya akan mengalami pembelaan Tuhan, kita harus memiliki spiritual prinsip. Spiritual prinsip itu yang dimiliki oleh Yosafat adalah apa? Ada 2. Yang pertama, dia mencari Tuhan, dan kedua, dia berpuasa. Nah, saya ingin menguraikan sedikit. Mengapa Yosafat mencari Tuhan? Apa benefitnya waktu saudara mencari Tuhan? Ternyata setelah saya baca Alkitab, hal yang pertama, kalau saudara mencari Tuhan, adalah saudara akan menerima pembelaan daripada Tuhan. Konsekuensi daripada saudara mencari Tuhan adalah pembelaan Tuhan. Tetapi ketika saudara tidak mencari Tuhan, konsekuensinya adalah 2 Tawarik 15 ayat yang ke-13. Di sana kalau kita mundur melihat kenapa Yosafat mencari Tuhan. Yang mendorong Yosafat mencari Tuhan karena latar belakangnya 2 Tawarik 15 ayat 13 berkata, setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah, Israel, harus dihukum mati. Jadi konsekuensi bagi orang yang tidak mencari Tuhan di hari-hari ini ada penghukuman. Saya bukan berkata keinginan saya. Ini firman Tuhan katakan. Yang mendorong Yosafat mencari Tuhan. Karena dia mengingat. Ternyata ada perkataan firman yang berkata, apabila anak-anak orang Yehuda, orang dewasa, laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, dia harus mengalami penghukuman.
Nah, saudara-saudara, saya bisa artikan dan saya bisa temukan, Yosafat mencari Tuhan artinya, yang pertama, karena dia berketetapan hati. Berketetapan hati artinya bersungguh-sungguh. Dia mau berkata, Tuhan, saya mau mencari Engkau. Kenapa dia mencari Tuhan? Karena Yosafat merasa takut. Ada rasa takut. Saudara mungkin hari ini saudara takut dengan corona. Saudara takut dengan masalah. Saudara takut dengan tekanan yang ada. Cari Tuhan, saudara. Jangan cari ses. Cari Tuhan. Jangan cari mall. Boleh saudara ke mall, siapa yang ngelarang. Saudara punya duit, gesek sampai kartu berasap-asap, no problem. Saudara. Nggak ada masalah saudara ke mall. Tetapi di saat saudara menghadapi masalah, ada orang menghadapi masalah, stres. Larinya di mana? Makan. Makan yang banyak katanya. Supaya hilang. Nggak akan hilang itu stres saudara. Cari Tuhan. Ada orang yang stres katanya. Pergi ke bar sampai mabuk. Itu salah alamat. Cari Tuhan. Saudara mau mengalami hidup yang berkemenangan, hidup yang diberkati, cari Tuhan. Di rumah saudara bisa cari Tuhan. Saudara masuk kamar, tutup kamar, berdoa, dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di saat pikiran buntu, di saat pikiran tidak ada jalan keluar, jangan cari kekuatan manusia. Cari Tuhan. Artinya bahwa kita perlu Tuhan. Mengapa Yosafat mencari Tuhan? Arti yang kedua adalah Yosafat memiliki keseriusan. Serius. Hidupnya serius untuk mencari Tuhan. Yang ketiga, memiliki keikhlasan. Orang yang mencari Tuhan, tandanya keikhlasan hati. Kalau saudara nggak ada keikhlasan, saudara nggak akan ada di tempat ini. Saudara tidak akan nonton channel ini. Kenapa? Karena nggak ada keikhlasan. Orang yang memiliki keikhlasan berarti dia mempersiapkan diri. Ya, yang setuju berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Yang keras, haleluya. Saudara mempersiapkan diri berarti besok saya mau ibadah. Misalnya ya, besok saya mau ibadah. Itu ikhlas dan mempersiapkan diri. Yosafat mencari Tuhan, arti yang terakhir adalah ia mau memperbaiki hatinya. Haleluya. Di saat saudara cari Tuhan, berarti ada sesuatu yang baru yang akan terjadi. Hidup yang tadinya berantakan menjadi hidup yang diberkati. Hidup yang tadinya tanpa arah, di saat saudara cari Tuhan, maka hidup saudara akan lebih berarti. Akan ada tujuan. Ketika kita berjalan dalam kebenaran dan mencari Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan melindungi engkau. Saudara bisa taruh di Instagram, di wall Facebook saudara. Ketika saudara mencari Tuhan, ketika saudara berjalan dalam kebenaran, maka Tuhan akan menyertai dan melindungi saudara. Buktinya apa? 2 Tawarik 17 ayat 3-5. Di sana dikatakan, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Nah, itu yang saya katakan tadi. Mencari Tuhan mencari Tuhan berarti kita tidak mencari kekuatan manusia. Kekuatan manusia itu seperti apa? Berhala. Berhala bukan saudara pergi ke pohon-pohon yang besar dan saudara memberikan persembahan di sana, bukan. Berhala itu bisa ada di kamar saudara. Berhala itu bisa ada di rumah saudara. Berhala itu bisa ada di mobil saudara. Saya tidak tahu berhalanya apa. Saudara yang lebih tahu. Apakah berhala saudara adalah uang? Apakah berhala saudara adalah mobil saudara? Aduh,
Jangan sampai ini mobil tergores. Jaguar, Mercy, X5. Ya, dan mobil-mobil yang mewah lain. Apakah itu berhala, saudara? Yosafat memberikan satu pengajaran. Mencari Tuhan, bukan mencari kekuatan manusia. Dan ayat keempat dia berkata, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya yang tidak berbuat seperti Israel. Bahkan ayat 5 berkata, sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat. Ini reward dari orang yang mencari Tuhan. Dan ini adalah tokoh Alkitab yang berhasil. Saudara-saudara, saya katakan bahwa yang dimiliki oleh Yosafat, sebuah spiritual prinsip yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah mencari Tuhan, dan yang kedua, dia berpuasa. Nah, kata berpuasa, saudara, puasa dari hati yang diresapi dengan hadirat Tuhan, dimotivasi oleh kasih, dan dipertahankan melalui hubungan yang intim bersama Tuhan, maka akan menghasilkan pemulihan dan kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Haleluya. Kalau saudara memiliki dua hal ini, mencari Tuhan dan berpuasa, saudara akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Yesaya pernah menyebutkan di dalam Yesaya 58 ayat 5 dan 6. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kau kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentengkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Jawabannya, bukan. Ayat yang ke-6. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Kuk itu apa, saudara? Beban kita, permasalahan kita, ketakutan kita. Kalau engkau merasa takut hari-hari ini, ambil bagian mencari Tuhan dan berpuasa. Ketakutan itu akan hilang, digantikan dengan sukacita. Yang kedua, seperti apakah pembelaan Tuhan bagi orang percaya? Yang kedua adalah mendeklarasikan keperkasaan Tuhan melalui mulut dan hidup kita. Buktinya di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-6. Yosafat dan seluruh Yehuda mendeklarasikan. Ayat yang ke-6 berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, Engkau Allah di dalam sorga, Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Deklarasikan, perkatakan. Kenapa kita harus perkatakan keperkasaan Tuhan? Karena di saat kita memperkatakan perkataan bahwa Tuhan itu berkuasa, itu akan menghasilkan satu hubungan yang baik. Dengan kata lain, kita mulai memperkatakan yang menyatakan hubungan. Seperti apa? Dalam 2 Tawarik 20 ayat ke-7 berkata, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sebab umat keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Mulai memperkatakan bahwa saya adalah sahabatmu ya Allah.
Saya adalah sahabatmu ya Tuhan. Deklarasikan. Kalau saudara mulai menyatakan hubungan kepada Tuhan, maka pembelaan Tuhan sedang berlaku. Di saat saudara mendeklarasikan keperkasaan Tuhan, maka akan terjadi apa? Yang kedua, perkataan yang menyatakan kesaksian. Buktinya di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-8. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk umat, untuk namamu. Tempat kudus untuk namamu itu adalah tempat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Berarti apa? Ada kesaksian di sana. Di saat saudara mulai mendeklarasikan keperkasaan Tuhan, selain hubungan, ada kesaksian. Dan yang ketiga adalah perkataan yang menyatakan kembali perjanjian Allah. Apakah perjanjian Allah itu? 2 Tawarik 20 ayat yang ke-9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ini artinya apa? Kita mulai menyatakan kembali perjanjian Allah, bahwa Dia mampu mendengar dan menyelamatkan kita dari setiap malapetaka. Dari setiap ujian, dari setiap masalah, dari setiap tekanan yang saudara sedang jalani hari-hari ini. Dia mampu mendengar jeritanmu dan menyelamatkan saya dan saudara. Haleluya. Berikan kemuliaan paling meriah dulu buat Tuhan kita. Saya percaya kita akan mengalami kemenangan. Saya percaya saudara akan mengalami pembelaan Tuhan. Mulai mendeklarasikan itu kepada Tuhan. Deklarasikan dengan perkataan saudara. Perkataan iman saudara. Bahwa Tuhan mampu membela saya. Bahwa Tuhan mampu menolong saya. Menolong keluargamu. Menolong suamimu. Menolong istrimu. Menolong anak-anakmu. Tuhanku adalah Tuhan yang selalu membela umatnya. Yang ketiga, seperti apakah pembelaan Tuhan bagi orang percaya? Kalau saudara ingin mengalami pembelaan Tuhan, poin yang ketiga, jangan terintimidasi dengan situasi dan keadaan. Kenapa saya berkata demikian? Kalau saudara baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Haleluya. Jangan takut dengan COVID, saudara. Bukan berarti saudara masa bodoh. Bukan berarti saudara melalaikan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Jangan sok jago juga. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa jangan terintimidasi dengan COVID. Sedikit-sedikit, aduh COVID, bahaya. Artinya saya bukan mau mengajar saudara melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak. Kalau pemerintah bilang pakai masker, ya pakai masker. Kalau pemerintah bilang vaksin, ya vaksin. Ini vaksin tidak ada urusannya dengan akhir zaman. Tidak ada, saudara. Tidak ada chip di dalam vaksin itu. Tidak ada. Ya kalau saudara mau vaksin silakan, ya nggak mau ya. It's your choice. It's not me. Yang saya mau katakan adalah jangan terintimidasi. Jangan takut dengan COVID. Jangan takut. Kalau saudara-saudara melakukan, sudah bersih, sudah lakukan CDC, you all set. Karena ada firman, ada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, jangan kamu takut dan terkejut
Karena laskar yang besar. Saudara, COVID sudah membunuh, mematikan banyak manusia. Jangan kita terintimidasi dengan itu. Waduh, saya sudah mau mati. Belum selesai, saudara. Kalau sudah waktunya Tuhan, ya, I'm ready, Lord. Kalau belum waktunya, belum akan terjadi, saudara. Oleh karena itu, jangan terintimidasi dengan situasi dan keadaan saat ini. Patuhi saja peraturan. Kalau pakai masker. Cuci tangan. 6 feet, ya 6 feet, saudara. Nah, kalau Chicago sekarang sudah nggak 6 feet lagi. Saya ke downtown tadi malam, astaga. Mau ke Chick-fil-A di State and Lake. Itu hanya dari Roosevelt mau ke Chick-fil-A State and Lake. Itu 1 jam, saudara. Karena downtown lagi orang pada pulang kan. Pulang Lollapalooza. Dan kami melihat nggak ada satu manusia yang pakai masker. Saya bilang, oh Tuhan tolong. Jangan sampai Chicago naik dia punya angka. Karena dari sekian puluhan ribu orang, anak manusia, anak-anak muda, semuanya nggak ada yang pakai masker, saudara. Sudah nggak ada 6 feet lagi. Wah, saya bilang, waduh Tuhan, bagaimana ini 1 minggu ke depan? Kalau angka naik, bagaimana? Bisnis ditutup lagi. Saudara nggak akan ada kebebasan lagi untuk ke tempat-tempat, ke restoran dan sebagainya. Tetapi kita berdoa supaya Tuhan menjaga Illinois dan sekitarnya. Yang saya mau katakan, jangan terintimidasi. Patuhi saja. Memang sudah dicabut kan, perlu mask di Chicago. Tetapi bagi saya ya, karena Delta masih ada, saudara. Pakai juga tuh mask. Walau pemerintah sudah bilang nggak usah pakai, tetap pakai. Mantap Om, masih pakai. Saya setuju itu. Karena ya kita tidak tahu. Itu COVID itu tidak bisa dilihat dengan mata, saudara. Tapi yang saya mau katakan, jangan terintimidasi. Walaupun dia sudah mematikan banyak manusia. Karena firman Tuhan katakan, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Artinya apa? Surrender your life to God. Inilah hidupku Tuhan. Engkaulah yang menjadi penjaga, pelindung hidup saya, anak-anak saya, suami saya, istri saya, dan keluarga saya. Nggak usah takut. Kalau saudara sudah patuhi semua, kenapa mau takut? Ya kan? Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Karena Tuhan mampu membela umatnya. Poin yang keempat, yang terakhir. Seperti apakah pembelaan Tuhan bagi orang percaya? Yang ketiga tadi adalah jangan terintimidasi dengan situasi dan keadaan. Yang terakhir adalah hati yang selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Ini adalah sarana atau strategi untuk saudara akan dapat pembelaan Tuhan. Selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang memuji Tuhan. Orang yang memuji Tuhan adalah orang yang bersyukur. Saudara mau bolak-balik, itu tetap sama hasilnya. Amin. Artinya 2 Tawarik 20 ayat 19 dan 20b, di sana dikatakan begini. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ayat 20b berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara, saya catat di sini, orang yang bangkit berdiri dan memberikan pujian, itu di dalam terjemahan asli itu memakai kata halal. Halal, ya. Kalau sahabat-sahabat kita yang dari seberang, sangat-sangat populer dengan kata halal. Tapi halal di sini secara harafiah itu berarti penyataan terbuka dan menunjukkan kemegahan tentang Tuhan. Itu yang pertama. Orang-orang yang bangkit berdiri dan memberikan pujian. Oleh karena itu saudara, waktu saudara memuji Tuhan, waktu saudara berdiri dan memberikan pujian kepada Tuhan,
Itu artinya saudara sedang memberikan pernyataan terbuka dan menunjukkan kemegahan tentang Tuhan. Waktu saudara menyatakan kemegahan tentang Tuhan, maka pertolongan dan pembelaannya akan menjadi bagian saudara. Engkau yang takut menjadi tidak takut lagi. Engkau yang sakit menjadi disembuhkan. Engkau yang bimbang menjadi teguh kembali. Karena engkau mulai menyatakan dan engkau mulai menunjukkan kemegahan tentang Tuhan dalam hidup saudara. Oleh karena itu, saudara memuji Tuhan itu bukan satu hal yang biasa-biasa. Itu luar biasa. Pengertian yang kedua, ada kata dengan suara yang sangat nyaring. Dalam terjemahan asli, dia memakai kata gadol. Dengan arti berteriak dengan suara keras. Jadi kalau engkau sehat, waktu datang beribadah, berteriak kepada Tuhan, gak ada yang mau pusing saudara. Gak ada yang larang. Jangan malu. Artinya saudara sedang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena ini yang dicatat oleh Tawarik. Yosafat memberitakan ini kepada kita. Dan yang terakhir, paduan suara yang menyanyikan pujian. Di situ memakai satu kata dalam bahasa asli, yaitu yada. Yada secara harafiah berarti mengulurkan tangan untuk menerima kemenangan atau warisan. Ya kan? Yada. Jadi waktu saudara angkat tangan, Tuhan sedang mengulurkan tangannya kepada saudara. Artinya saudara membuat jalur berkat Tuhan tercurah dalam hidup. Jadi di dalam memuji Tuhan, itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saudara. Di situ ada pengertian rohani yang dalam. Bahwa gereja Tuhan harus menyembah, memuji, worship, praise to God. Kenapa? Karena ada berkat yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Sebagai conclusion, saya undang semua pemain musik, singers, untuk kita mempersiapkan perjamuan Tuhan. Hari ini ada perjamuan Tuhan, di mana kita mengingat akan kematian, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sebagai conclusion, kesimpulan dalam khotbah saya. Ketika kita mengutamakan dan mencari Tuhan, serta memberikan pujian penyembahan yang layak kepadanya. Sekali lagi, ketika saudara mengutamakan dan mencari Tuhan, serta memberikan pujian penyembahan yang layak kepadanya, maka kita akan diperdayakan. Kita akan diberdayakan dalam peperangan kita untuk menerima kemenangan yang berasal dari Tuhan. Mari saudara berdiri semua. Mungkin engkau yang ada di rumah, di Zoom, di YouTube, dan di Facebook. Engkau bisa mengangkat tangan. Bisa saja saudara yang ada di rumah duduk. Tapi yang di tempat ini saya undang engkau berdiri. Saudara menyiapkan hati untuk menerima perjamuan Tuhan. Nanti Ibu Gembala langsung menjalankan perjamuan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Perjamuan Tuhan artinya kita mengingat, kita mau merenungkan akan kematian Yesus di atas kayu salib. Di mana Allah mengasihi saya dan saudara. Sehingga darahnya tercurah di atas Golgota untuk memberikan kehidupan bagi kita. Kita mengingat akan penderitaan Yesus waktu dia melewati Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus tersalib karena dosa saya, dosa saudara. Artinya apa? Jangan kita menyalibkan Yesus yang kedua kali. Karena kita berbalik kepada kehidupan yang lama. Kita sudah berada dalam kehidupan yang baru. Perjamuan Tuhan mengingatkan
mewarning kita. Jangan balik lagi kepada kehidupan yang lama. Jangan ingat-ingat lagi kehidupan yang lama. Kita sudah menjadi manusia baru. Manusia baru adalah manusia kerajaan Allah. Manusia kerajaan Allah adalah manusia yang menerima karakter-karakter kerajaan Allah. Mungkin saudara berkata, pastor saya belum berada di dalam posisi atau level yang demikian. Itu bukan urusan saudara. Itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah memberi hati ini kepada Tuhan. Artinya apa? Maju one step to God. Waktu saudara mengambil langkah untuk menerima Tuhan, itu satu step yang besar. Saudara memberikan komitmen bagi Tuhan. Artinya bahwa saudara menyerahkan, Lord, this is my life. This is my family. I give to you, Lord. Saya memberikan hidup keluarga saya bagi Engkau, Tuhan. Oleh karena itu perjamuan Tuhan adalah satu powerful bagi gereja. Roti dan anggur dijalankan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Saudara ingin mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Engkau siapkan roti dan anggur. Kalau emergensi engkau tidak ada anggur, tidak ada roti yang berupa cairan. Kalau emergensi tidak ada ya. Kalau ada sebaiknya saudara siapkan roti dan anggur. Karena roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih ya Bapak. Engkau yang kudus, Engkau yang kudus, Anak domba Allah, haleluya Yesus. Darahmu tercurah bagi kami. Darah Yesus mahal bagi kita, haleluya. Sebab Engkau yang layak, haleluya. Engkau yang layak menerima pujian, terima puji, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa. Saudara angkat roti melebihi tinggi kepala saudara. Bagi engkau yang ada di rumah, mungkin engkau sedang sakit. Tubuh dan darah Yesus akan memberikan kemenangan bagi engkau. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut. Percaya bahwa kuasa Allah ada di dalam hidupmu saat ini. Angkat dengan iman. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, hanya ref saja. Sebab engkau yang kudus, haleluya, Anak domba Allah. Darahnya tercurah di Kalvari. Darahnya mahal, saudara. Haleluya, Yesus. Engkau baik ya Bapa. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau Tuhan yang layak. Hanya Engkau Allah kami yang layak terima pujian kami. Terima kasih ya Bapa. Hormat dan kuasa. Dengan iman engkau angkat roti. Dan firman Tuhan berkata, roti menggambarkan, melambangkan tubuh daripada Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata,
Inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari engkau makan dengan iman. Engkau yang sakit, engkau yang berbeban berat, engkau yang tertutup jalan, di dalam nama Yesus, makan dengan iman. Ada tubuh kebangkitan, ada kekuatan yang baru yang engkau akan terima. Dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat cawan penderitaan. Anggur ini melambangkan darah Yesus. Yesus menderita di atas kayu salib. Tubuhnya tidak berbentuk, wajahnya tidak berbentuk lagi. Karena dosa saya, dosa saudara. Bapa tidak sanggup melihat dia memalingkan wajahnya. Karena betapa hancur tubuh daripada Yesus. Tidak berbentuk, tulang-tulangnya remuk, saudara. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita konfeskan, ini anggur biasa saudara, buatan manusia. Tetapi firman Tuhan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Artinya apa kita konfeskan di dalam nama Yesus, DNA Kristus akan mengalir di dalam tubuh saya. DNA saya menjadi DNA yang baru. Saya akan terhindar dari penyakit sampar. Saya terhindar dari COVID-19. Saya terhindar dari penyakit-penyakit yang mematikan. Di dalam nama Yesus, kami sehat, kami kuat, kami diberkati. Minum dengan iman, perlindungan dari Allah Bapa menjadi bagian kami. Haleluya. Puji Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih ya Yesus. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Abba Father. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami tidak takut lagi. Di dalam nama Yesus kami berkemenangan. Di dalam nama Yesus kami tidak terintimidasi. Di dalam nama Yesus kami menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan. Karena pembelaan Tuhan menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat katakan. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Itu menjadi kekuatan buat kita. Saatnya kita akan memberkati pelayanan kita yang ada di tempat ini. Buat jemaat yang ada yang tidak berada di tempat ini, boleh memberikan persembahannya buat Tuhan lewat gpdi.nlc.chicago@yahoo.com. Juga untuk Bapak Ibu yang ada di tempat ini boleh memberikan persembahan yang akan dijalankan. Kiranya persembahan Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dengan berlipat-lipat ganda. Karena kita memberi dengan sukacita, Tuhan Yesus disenangkan. Amin. Untuk pengumuman sepanjang minggu ini seperti biasa kita ada salt setiap hari Senin jam 7.30. Dan Rabu juga Jumat kita ada prayer warrior. Kita akan berdoa bersama-sama. Dan hari Minggu seperti biasa kita akan kembali beribadah di tempat ini jam 9 pagi. Dan akan dilanjutkan dengan sekolah minggu. Tetapi pada hari ini kita nggak ada sekolah minggu ya. Karena kita akan meeting
untuk membahas lebih lanjut pelayanan kita di Gereja GPDI New Life Chicago. Untuk Bapak Ibu yang akan datang, dipersilakan datang untuk mengikuti meeting di tempat ini. Saya rasa itu aja pengumuman selanjutnya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian, dengan segenap hati. Kita akan memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan segenap hati. pengagungan kami Tuhan. Biar hanya Engkau satu-satunya yang layak terima pujian, pengagungan kami Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Allah kami yang ajaib, yang kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mengangkat kedua tangan kami ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh pimpinan-Mu Tuhan. Tapi kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Kau anugerahkan bagi kami Tuhan saat ini. Bahwa kami punya pembela yang ajaib. Terima kasih untuk pembelaan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir. Karena kami tahu siapa yang pegang hidup kami Tuhan. Masa depan kami penuh dengan pengharapan Tuhan. Segala intimidasi iblis, pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Kristus, hati-hati yang bukan berasal dari Kristus, saat ini kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya izinkan
Izinkan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami, di pikiran kami, di hati kami. Biar damai-Mu, sukacita-Mu Tuhan senantiasa menjadi bagian kami. Kami mau perkatakan tubuh kami sehat, kami kuat, kami diberkati. Bahkan keluarga kami diberkati. Tuhan, bisnis kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, studi kami diberkati. Bahkan masa depan kami diberkati. Karena kami punya Yesus di dalam hidup kami. Dan kami sudah melekat dan mendekat hanya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur sepanjang minggu yang akan kami lewati. Kami tidak akan takut dan gentar karena kami tahu kami hanya mau berjalan bersama dengan Yesus saja. Tutur kata kami, tingkah laku kami, jadikan kami berkat, jadikan kami terang, biar nama Yesus yang ditinggikan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami, tanda kami berserah hanya kepadamu dan kami siap untuk terima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia, berkat persekutuan dengan Allah Roh Kudus, berkat penghiburan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus akan mengikuti dan akan menjadi bagian kita sekalian. Bahwa engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan semakin naik dan bukan turun. Mata Tuhan akan tertuju terarah kepadamu. Mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus kembali mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Akhirnya kami tutup ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat, katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, salam sehat, salam sejahtera, bahkan salam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Happy Sunday and God bless you all.